Kita lanjut bahas PTT Kasarapi episode 734. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Masih berada di dalam dunia neraka, dan tepatnya saat ini kita berpindah ke sebuah tempat yang bernama Jalan Senluo. Tempat ini adalah pusat dari dunia neraka dan juga merupakan tempat tinggal bagi banyak penguasa dan juga yang lainnya. Tapi sekarang Jalan Senluo terasa cukup dingin. Seluruh Jalan Senluo sendiri adalah seperti terowongan panjang dan juga gelap, dipenuhi bangunan dan juga istana-istana yang suram. Di sebuah aula utama yang merupakan tempat tinggal dari Diyin, wakil pemimpin dunia neraka, kali ini telah ada 5 orang yang telah muncul bersamaan. Mereka adalah Diyin, Xiaoyan, naga iblis neraka yang telah berubah menjadi tubuh manusia, dan juga Raja Penelan Roh. Pandangan mata dari Xia melihat pada Xiaoyan dan dia tidak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Xia pun mulai berjalan mendekati Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, 2 api suci telah ada di tanganmu dan ini adalah segel reinkarnasi dari Xiaoling San. Seharusnya kemarahanmu sudah mereda, bukan?" Meskipun Xia mengatakan hal seperti ini, tapi dia masih memiliki rasa sakit hati terhadap seorang Xiaoyan yang telah melenyapkan orang-orang kuat seperti Raja Neraka di depan matanya. Xiaoyan hanya bisa mengulurkan tangannya dan kemudian dia mengambil bola cahaya api yang berada di tangan dari Xia. Suara dengungan langsung menyebar dan kemudian tubuh dari Xiaoyan bisa merasakan sebuah perasaan hangat dari segel reinkarnasi milik Xiaoling San ini. Meskipun segel reinkarnasi dari seorang Xiaoling San sangatlah luar biasa, tapi Xiaoyan tahu bahwa dia tidak mampu menyerap kekuatan reinkarnasi dari orang manapun. Dan Xiaoyan bahkan juga tidak paham sisi misterius apa dan juga keanehan apa yang terjadi pada dirinya. Dengan raut wajah yang cukup serius, Xiaoyan pun menatap pada Diyin dan kemudian dia bertanya, "Senior, bolehkah aku bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi pada seniorku Xiaoling San?" Alasan kenapa Xiaoyan mengatakan hal seperti ini karena ketika dia menghabisi Fujun dan juga yang lainnya, Xiaoyan telah mendapatkan jejak ingatan tentang Xiaoling San di dalam tubuh dari Fujun dan juga orang-orang yang lain itu. Wakil pemimpin dunia neraka ini langsung menimpali perkataan dari Xiaoyan. Selama Perang Dunia Pertama, Dewa Kematian yang merupakan pemimpin generasi pertama dari dunia neraka ini telah menggunakan api reinkarnasi untuk secara paksa mengirimkan Xiaoling San ke dalam lautan reinkarnasi. Jika kau ingin menemukannya, aku khawatir kau harus pergi ke dalam lautan reinkarnasi. Hanya saja lokasi dari tempat itu sangatlah misterius dan di seluruh dunia 1000 besar sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Melihat aura agresif dari seorang Xiaoyan, pupil mata dari Xia berkilat merah dan kemudian dia mendekati Xiaoyan sambil mengeluarkan sebuah kunci yang berwarna hitam, lalu berkata, "Xiaoyan, ini merupakan kunci untuk bisa masuk ke dalam tungku neraka. Di sana ada banyak sumber esensi dari jiwa-jiwa yang telah dipadatkan dan juga dikumpulkan oleh dunia neraka kita melalui reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Konon katanya sumber-sumber jiwa itu bisa membuat kekuatan jiwa seseorang mencapai dunia abadi dan akan mengalami sebuah transformasi. Apakah itu bisa membantu meningkatkan kekuatan jiwamu atau tidak? Aku juga tidak tahu dan kau harus mencobanya sendiri. Aku harap kau menepati janjimu untuk tidak lagi mengamuk di dalam dunia neraka ini." Xiaoyan kemudian mengatakan pada Xia, "Baiklah, karena aku telah berjanji sebelumnya, maka aku Xiaoyan pasti akan menepati janjiku. Namun untuk saat ini aku masih ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi sejak awal. Aku harap pemimpin pusat dunia neraka atau wakil pemimpin pusat dunia neraka bisa memberitahukan 1 atau 2 hal pada diriku. Saat ini Fujun dan juga yang lainnya telah meninggal, maka untuk bisa mendapatkan jawaban hanya mengandalkan 2 orang ini. Jika urusan dari Xiaoling San tidak bisa diklarifikasi selama perjalanan di dalam dunia neraka, maka situasinya akan menjadi semakin sulit di masa depan." Diyin sebagai wakil pemimpin dari pusat dunia neraka tidak bisa menyembunyikan apapun lagi dan kemudian dia berkata, "Sebenarnya apa yang ingin kau ketahui?" Tanpa ragu lagi Xiaoyan kemudian menjawabnya, "Xiaoling San, apakah dia sebelumnya memiliki konflik dengan dunia neraka?"
kenapa aku melihat jejak dari Xiao Lingshan menerobos ke dalam dunia neraka ini sendirian dari ingatan yang ditinggalkan oleh Fu Jun sebelum kematiannya. Menurut Xiaoyan, orang-orang dari klan Xiao jelas bukan orang yang kejam dan juga tidak masuk akal. Mungkin ada sesuatu penting yang harus membuat Xiao Lingshan datang sendirian ke dalam dunia neraka dengan penuh kemarahan. Gara Diyin kemudian memberikan penjelasan sesuai yang dia ketahui terhadap Xiaoyan. Selama Perang Dunia Pertama, seluruh dunia besar menderita kerugian yang tidak terhingga. Jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya telah disingkirkan, dan setelah kematiannya, mereka pun mengalir dan berpindah ke dalam dunia neraka ini. Hal itu telah menimbulkan hambatan besar bagi reinkarnasi di dalam dunia neraka kita. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada saat itu. Makhluk hidup di dunia yang semula tercatat dalam kitab kehidupan dan juga kematian dan telah gugur dalam pertempuran saat itu hanya catatan dari keluarga Xiao yang telah lenyap. Xiao Lingshan kemudian mengira bahwa itu merupakan ulah dari dunia neraka kita. Klan Xiao telah musnah dalam sekejap, sehingga Xiao Lingshan dengan kemarahannya, dia menantang seluruh dunia neraka dengan kekuatannya seorang diri. Pada akhirnya, Dewa Kematian, sang pemimpin dari dunia neraka generasi pertama, tidak punya pilihan selain mengambil buku catatan hidup dan mati, dan kemudian dia memberikannya pada Xiao Lingshan supaya orang itu memeriksanya sendiri. Namun, di dalam buku catatan hidup dan mati tersebut memang tidak ada jejak dari nama-nama klan Xiao. Seolah-olah nama-nama dari klan Xiao telah dihapuskan dari dalam kitab kehidupan kematian. Dari sinilah Xiao Lingshan telah menyimpulkan bahwa hilangnya jiwa-jiwa dari klan Xiao yang kuat adalah perbuatan kita yang merupakan orang-orang dari dunia neraka. Xiao Lingshan pun mengamuk tanpa henti dan kemudian menyebabkan banyak kehancuran di dalam dunia neraka ini. Dalam sebuah keputusasaan, terpaksa Dewa Kematian dan juga orang-orang dari dunia neraka ini semuanya bergabung, lalu menggunakan api reinkarnasi untuk mengirimkan Xiao Lingshan ke dalam lautan reinkarnasi supaya dia tertidur dan juga jauh lebih tenang. Segel milik Xiao Lingshan yang telah kau ambil itu juga telah disegel menggunakan api reinkarnasi selama kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi Xiaoyan, dunia neraka saat itu sedang tidak baik-baik saja dan sibuk mengurus reinkarnasi dari banyak orang yang telah meninggal. Kita tidak memiliki kekuatan dan juga energi berlebih untuk menghapuskan nama-nama dari orang klan Xiao di dalam kitab kehidupan dan juga kematian. Aku berani bersumpah menggunakan seluruh keselamatan dari dunia neraka ini bahwa menghilangnya nama-nama dari orang klan Xiao di dalam kitab kehidupan dan kematian itu bukanlah perbuatan dunia neraka kita, melainkan lebih seperti ada orang yang berniat jahat dan mencoba melenyapkan klan Xiao dari dunia. Xiaoyan ketika mendengarkan penjelasan seperti ini, hatinya terguncang. Dan kemudian dia berkata, seseorang telah memanipulasi buku kehidupan dan juga kematian, serta menghapus banyak nama dari klan Xiao tanpa izin, yang secara tidak langsung menyebabkan klan Xiao hampir saja musnah. Dan kemudian seseorang itu ingin membuat pihak dari klan Xiao kita menyalahkan dunia neraka. Apakah dirimu tahu siapa pelakunya? Diyin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi ngomong-ngomong Xiaoyan, aku harus mengingatkan dirimu. Saat itu, orang ini bisa lolos dari perhatian banyak orang kuat di dalam dunia neraka. Dan bahkan dia mampu menghapus nama-nama dari orang klan Xiao dalam kitab kehidupan kematian tanpa izin. Kekuatan orang itu setidaknya harus berada di level reinkarnasi ke-8. Dan kejadian itu telah berlalu dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yaitu sejak Perang Dunia Pertama. Jika orang ini masih hidup, maka kekuatannya pasti jauh lebih menakutkan. Xiaoyan kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, terima kasih banyak atas peringatannya. Diyin kembali menimpali, baiklah, mungkin urusanmu di dalam tempat ini sudah selesai. Xiaoyan, segeralah tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Gerakan besar yang telah dilakukan oleh iblis Xiaoyan menyebabkan seluruh dunia neraka menjadi kacau. Jika orang ini tidak segera pergi, maka reinkarnasi di dalam dunia neraka yang tidak terhitung jumlahnya pasti akan kembali dikacaukan seperti apa yang dilakukan
menemukan Xiao Lingshan saat itu. Dan apabila hal seperti ini terus berlanjut, maka dunia seribu besar tidak akan bisa menanggung efeknya. Pertikaian mungkin akan segera terjadi di dalam tempat itu. Zhou Yan kemudian menimpali, baiklah, mulai sekarang klan Xiao milikku dan juga dunia neraka tidak ada dendam lagi. Setelah berbicara seperti ini, Zhou Yan pun meninggalkan kediaman dari Diyin dan dia pergi bersama dengan Raja Penelan Roh serta naga iblis neraka yang telah berubah menjadi bentuk manusianya. Hanya saja Zhou Yan tidak tahu apakah sumber-sumber jiwa yang berada di dalam tungku neraka akan bisa membuat kekuatan jiwanya mencapai puncak alam pengembaraan abadi. Jika hal itu benar-benar bisa dicapai, kemungkinan Zhou Yan akan memiliki keyakinan bisa memurnikan build tingkat ke-9 level bumi atau bahkan level surga. Dan saat itu, dengan kemampuan alkemis dari Zhou Yan yang menjadi nomor 1 di dalam dunia, dia akan bisa meningkatkan kekuatan dari aliansi api abadi menjadi lebih menakutkan. Dengan menggunakan bimbingan dari kunci tungku neraka yang berwarna hitam di tangan Zhou Yan, kali ini bocah itu bersama dengan Raja Penelan Roh dan juga naga iblis neraka bisa dengan mudah mencapai ujung jalan Shen Luo ini. Zhou Yan kemudian menyaksikan di tempat itu ada aula yang berwarna hitam pekat yang muncul entah dari mana. Seluruh aula telah diukir dengan garis-garis kuno. Pandangan mata dari Raja Penelan Roh melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia berkata, Zhou Yan, mungkin kita harus berpisah sampai di sini. Orang-orang dari Istana Surgawi Kuno telah gagal untuk mengepung dan juga menekanmu kali ini. Aku cukup yakin bahwa mereka akan menerapkan beberapa strategi lagi dan aku khawatir klan Penelan Roh milikku juga akan terseret. Maka dari itu, aku harus segera kembali untuk memastikan bahwa situasinya tetap aman. Apabila situasinya telah stabil, aku akan kembali bertemu dengan dirimu dan kemudian membantumu menyelamatkan klan Xiao. Sebagian besar musuh kita telah tersembunyi di dalam kegelapan. Ingatlah untuk tidak bertindak dengan gegabah. Zhou Yan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, baiklah senior, hati-hati dalam perjalanan pulangmu. Raja Penelan Roh menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menghilang dalam seketika. Tugas yang paling mendesak Zhou Yan saat ini adalah menyatukan kekuatan dari seluruh orang yang dahulu di bawah bimbingan dari klan Xiao serta memperluas pengaruhnya untuk saat ini. Selain itu, Zhou Yan juga harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Adapun musuh-musuh yang telah bersembunyi di dalam kegelapan, mereka untuk sementara akan ditahan oleh Raja Penelan Roh dan mungkin juga oleh ras jahat asing. Zhou Yan cukup percaya bahwa mereka mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadap dirinya untuk waktu-waktu ini. Kunci hitam yang berada di telapak tangan dari Zhou Yan telah berubah menjadi cukup panas. Zhou Yan kemudian menoleh pada tubuh manusia naga iblis neraka yang berada di sampingnya. Saat ini penampilan dari tubuh manusia naga iblis neraka benar-benar sederhana dan juga jujur. Namun kekuatannya telah stabil di setengah langkah reinkarnasi 8. Kenapa kekuatannya bisa menurun? Padahal dia sudah berada di reinkarnasi 8 yang asli. Hal ini terjadi setelah dirinya terbebas dari kendali dunia neraka dan juga putra surga. Hal itu telah mengguncang asal-usul kekuatan di dalam dirinya dan mengakibatkan penurunan bagi kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatannya telah menurun, naga iblis neraka merasa sangat senang karena terbebas dari perbudakan. Pandangan mata dari naga iblis neraka ini melihat pada Zhou Yan dengan cara yang cukup aneh ketika dipandang dengan tatapan tajam oleh Zhou Yan dan kemudian dia berkata, Tuan Zhou Yan, sumber jiwa berada di dalam aula hitam itu dan benda tersebut sangat berguna bagi Anda. Tunggu apa lagi? Mungkin Anda bisa segera masuk ke dalam sana. Zhou Yan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia ingin mengetahui detail yang jelas dari naga iblis neraka ini. Jika tidak, maka Zhou Yan tidak akan pernah berani membawa orang ini ke dalam wilayah api yang tidak berujung. Zhou Yan kemudian bertanya, naga iblis neraka sebenarnya apa hubungannya dengan Raja Naga Api yang berasal dari klan naga? Jika detail dari naga iblis neraka ini terpecahkan dan kemudian Zhou Yan membawanya kembali ke wilayah api yang tidak berujung, mungkin orang ini akan bisa memberikan bantuan dan juga perlindungan yang kuat
bagi aliansi api abadi. Naga iblis neraka dengan raut wajah yang nampak sedih, dia pun mengatakan, sebenarnya aku merupakan orang kepercayaan dan juga bawahan yang paling setia dengan Raja Naga Api. Tapi aku sempat tergoda oleh Raja Naga Perak dan kemudian mencoba bergabung dengan dirinya untuk melakukan pengepungan terhadap Raja Naga Api. Aku benar-benar bersalah, Tuan Soyen. Kau memiliki kekuatan Raja Naga Emas di dalam tubuhmu, dan aku tahu bahwa kesalahanku sangatlah fatal. Aku ingin memohon pada dirimu untuk memaafkan diriku dan juga membiarkanku menanggung segala kesalahan ini dengan perbuatan baikku untuk memberikan bantuan pada Anda. Soyen mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, klan naga, apakah dirimu mengetahui bagaimana keadaan dari klan naga yang sekarang? Naga iblis neraka kemudian memberikan penjelasan pada Soyen. Selama pertikaian internal dari klan naga saat itu, Raja Naga Emas sebenarnya telah menghilang, dan kabarnya menghilangnya Raja Naga Emas ini adalah untuk melakukan penyelidikan tentang misteri kehilangan klan Xiao dari dunia. Sejak saat itu, pertikaian di dalam klan naga telah dimulai sepenuhnya, namun tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan serta keberanian untuk menguasai seluruh klan naga. Alhasil, pertikaian internal terus berlanjut di antara 9 Raja Naga yang merupakan para saudara itu. Pada awalnya, 9 Raja Naga di dalam klan naga semuanya dipimpin oleh Raja Naga Emas dan juga Raja Naga Perak. Namun mereka telah terbagi menjadi 2 faksi, dan sebelum aku berkhianat, diriku hanya mengetahui tentang Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Mereka merupakan 2 Raja Naga yang berada di faksi dari Raja Naga Emas. Adapun Raja Naga Feu, dia berada di pihak yang netral, sementara sisanya berada di pihak Raja Naga Perak. Kekuatan keseluruhan dari faksi Raja Naga Perak sebenarnya lebih kuat dari Raja Naga Emas. Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, situasi di dalam klan naga benar-benar tidak optimis. Naga iblis neraka tiba-tiba menyadari sesuatu dan kemudian dia mulai berbicara kembali. Tuan Soyen, mohon maafkan aku jika mengambil kebebasan untuk mengatakan tentang hal ini. Meskipun kekuatan dan juga kemampuan bertempur Anda cukup mengerikan, tapi sekarang Anda belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam klan naga. Karena pertempuran di dalam klan naga merupakan pertempuran dalam kategori reinkarnasi 8. Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, aku juga tahu tentang hal itu. Naga iblis neraka, kau jaga tempat ini. Setelah aku selesai retreat, aku akan membawa dirimu kembali menuju wilayah api yang tidak berujung. Dan pada waktunya, kita berdua akan pergi menuju klan naga untuk menyelesaikan masalah internal mereka. Soyen segera memegang kunci yang berwarna hitam di telapak tangannya dan kemudian dia mulai menyentuhkan pada aula hitam yang berada di depannya. Tanpa ragu lagi, pintu gerbang dari aula hitam itu pun langsung terbuka dan kemudian Soyen masuk ke dalamnya, lalu pintu gerbang ini kembali tertutup. Setelah kepergian dari seorang Soyen, mata dari naga hitam tersebut tidak bisa menahan ekspresi yang cukup rumit dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Transformasi Dewa Naga ke-7 ini adalah metode tertinggi yang hanya bisa dipelajari serta dipahami oleh 9 Raja Naga. Bahkan Raja Naga Emas yang legendaris yang kekuatannya paling dekat dengan Dewa Naga hanya bisa menggunakan beberapa tingkatan lain untuk melepaskan teknik ini. Tuan Soyen yang merupakan keturunan dari klan Xiao benar-benar berbakat. Jika aku mengikuti dirinya, mungkin aku masih memiliki harapan untuk kembali ke dalam klan naga di masa depan. Soyen sekarang telah masuk ke dalam aula hitam, dan sebenarnya aula inilah yang bernama Tungku Neraka. Kali ini Soyen bisa mencium bau busuk yang cukup menyengat. Bahkan kekuatan reinkarnasi setengah ketujuhnya merasa tertekan di dalam ruangan ini. Api hitam telah bergulung-gulung di dalam tempat ini dan kemudian
Hal itu menimbulkan suasana yang cukup mengerikan. Pada saat Xiaoyan kebingungan harus berjalan ke arah mana, tiba-tiba kunci tungku neraka yang berada di telapak tangannya kini telah langsung membukakan jalan dan kemudian menuntun Xiaoyan sedikit demi sedikit. Di depan Xiaoyan kali ini telah muncul jalan setapak, ada bunga-bunga liar dan juga tanaman-tanaman lain serta sesuatu yang aneh tiba-tiba keluar dari dalamnya. Melihat hal seperti ini membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengeluarkan kekuatan pelahap yang besar. Dengan kekuatan dari jimat pemakan jiwa, Xiaoyan bisa dengan mudah menghancurkan sesuatu yang telah muncul dari bunga-bunga liar, dan tidak lain itu adalah kepompong cacing-cacing putih. Dengan hancurnya kepompong cacing putih, di atas jalan setapak ini tiba-tiba muncul bola cahaya murni seukuran kepalan tangan, dan cahayanya menggantikan seluruh kekosongan dari ruang yang gelap. Pada akhirnya, Xiaoyan bisa menemukan bahwa di hadapannya ada ratusan ribu gugusan cahaya-cahaya jiwa. Hal itu membuat wajah dari Xiaoyan sedikit berkedut. Dengan kekuatan jiwa dan juga persepsinya yang sangat tajam, Xiaoyan benar-benar tidak bisa menemukan rahasia tentang gugusan cahaya jiwa ini. Karena itu, berisi kekuatan jiwa yang sangat agung, dan jelas kekuatan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang telah meninggal di dalam dunia. Seperti yang kita semuanya tahu, begitu orang mati di dalam dunia 1000 besar, mereka akan terjatuh ke dalam dunia neraka dan kemudian di bawah aturan dari dunia neraka sebelum berinkarnasi. Ingatan serta kekuatan di dalam tubuh mereka akan terhapus. Namun, para pemimpin dari dunia neraka tidak sepenuhnya menghilangkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan kekuatan itulah yang terkumpul di dalam tempat ini. Kelompok cahaya jiwa yang begitu besar membuat Xiaoyan menyadari betapa berbahayanya Fujun dan juga yang lainnya ketika mereka masih hidup. Pada saat yang bersamaan, istana jiwa yang berada di dalam tubuh Xiaoyan kini telah memancarkan fluktuasi yang tidak sederhana, dan itu berasal dari lantai ke-9. Fluktuasi ini penuh dengan serakahan yang mengalir keluar seolah-olah ingin melahap cahaya-cahaya jiwa. Saat ini, kekuatan jiwa di dalam tubuh Xiaoyan telah memenuhi lantai ke-8 istana jiwa. Jika Xiaoyan bisa melahap cahaya jiwa yang berada di dalam tempat ini, mungkin kekuatannya akan sekali lagi melonjak. Dan kemudian kekuatan jiwa itu akan bisa menembus ke lantai ke-9. Xiaoyan kemudian berkata pada dirinya sendiri, istana jiwa yang berada di dalam tubuhku telah mencapai lantai ke-8 dan hanya tinggal satu lantai saja yang belum terisi. Jika aku bisa mengisinya dengan cahaya-cahaya jiwa di dalam tempat ini, mungkin kekuatan jiwaku akan segera stabil di alam pengembaraan ilahi. Dan pada saat itu akan cukup sulit untuk menemukan lawan di dalam dunia 1000 besar yang bisa bersaing dengan kemampuan memurnikan obat dariku. Dan aku juga bisa mengandalkan daya tarik seorang alkemis untuk menarik orang-orang kuat bergabung dengan aliansi api abadi. Detik berikutnya Xiaoyan melambaikan tangannya dan kemudian dia berkata, segel reinkarnasi Xiaoling San, api kehidupan kematian, api reinkarnasi, keluarlah dan bantu diriku untuk memulai memurnikan cahaya jiwa yang berada di dalam tempat ini. Setelah Xiaoyan mengeluarkan kekuatan seperti itu, kelompok cahaya jiwa terlihat ketakutan dan kemudian semuanya menghindar dari Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan pelahap yang sangat luar biasa dari dalam tubuhnya dan dia menyedot kelompok cahaya-cahaya jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kekuatan yang sangat murni itu yang berasal dari cahaya jiwa mengalir perlahan ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Namun detik berikutnya Xiaoyan hanya bisa mengurutkan keningnya karena tiba-tiba tidak hanya kekuatan jiwa yang melonjak, tapi juga kekuatan Doqi. Hal ini membuat Xiaoyan kemudian berkata, apakah dengan melahap kekuatan jiwa itu bisa membantu meningkatkan kekuatan Doqiku? Xiaoyan pun bertanya-tanya karena hal semacam ini tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Xiaoyan kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, apakah jangan-jangan hal ini dikarenakan pertempuran yang terjadi di dalam dunia neraka ini dan aku yang telah memaksakan penggunaan kekuatan iblis dan juga kekuatan yang lain ditambah godaan 2 api suci dan juga segel inkarnasi yang ada di depanku. Tapi untuk menaikkan level Doqiku, bahkan jika aku melahap 2 api suci ini akan cukup sulit. Tapi sudahlah, mungkin aku harus menyimpan 2 api suci terlebih dahulu. Setelah aku berhasil melahap cahaya jiwa yang berada di dalam tempat ini, maka aku akan memurnikan api kehidupan dan juga kematian.
Soyen pada akhirnya kembali melakukan penyerapan pada cahaya-cahaya jiwa yang berada di dalam tempat ini. Namun semakin lama dia menyerap, Soyen merasakan semakin banyak efek buruk yang diterima tubuhnya. Hal ini membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mungkin dia harus memurnikan terlebih dahulu cahaya jiwa di dalam tempat ini sebelum benar-benar dilahap ke dalam tubuhnya. Soyen mengambil posisi duduk bersila di dalam kehampaan. Api suci telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian memurnikan seluruh cahaya jiwa di dalam ruang ini. Pemurnian itu sendiri telah berlangsung dalam 10 hari. Api suci 7 warna telah memudar dan kemudian gugusan cahaya-cahaya jiwa ini telah berkilauan tanpa adanya kotoran sama sekali. Dunia di dalam aula ini bagaikan jurang yang tidak berujung dan sekali terkurung di dalamnya akan cukup sulit untuk bisa keluar. Inilah kenapa Soyen harus menempa dan memurnikan gugusan cahaya-cahaya jiwa ini dengan sangat cepat. Namun untungnya dia memiliki api suci yang bisa mempercepat proses pemurnian tersebut. Tidak lama kemudian Soyen berkata pada dirinya sendiri, "Jika begitu mari kita mulai." Kedua tangan dari Soyen pun terkepal. Beberapa jejak yang cukup misterius ini mulai terbentuk di telapak tangannya tersebut dan kemudian cahaya pelahap telah muncul di tengah dari dahi Soyen. Hal itu mulai melakukan penyerapan pada gugusan cahaya jiwa yang telah dimurnikan. Seiring berjalannya waktu, lonjakan dari kekuatan jiwa di dalam tubuh Soyen menjadi semakin menakutkan dan dia juga terus menggunakan kekuatan hisap yang dahsyat serta agung yang tersapu di seluruh tempat ini. Ketika Soyen melakukan proses penyerapan, dunia dari tungku neraka telah berubah menjadi sunyi dan detik berikutnya kekuatan jiwa yang cukup mempesona telah langsung melilit tubuh dari Soyen. Hal itu benar-benar luar biasa. Namun tiba-tiba saja api kehidupan kematian yang berada di dalam tubuh Soyen kini telah keluar secara tidak terkendali dan kemudian hal itu akan melarikan diri. Namun Soyen tidak takut sama sekali tentang hal ini. Kekuatan jiwanya pun langsung menyebar dan kemudian menghalangi pergerakan dari dua api itu dalam seketika. Soyen juga telah menggunakan kekuatan pelahapnya untuk menyerap kekuatan dari api kehidupan dan juga kematian. Dengan masuknya kekuatan jiwa dan juga penyerapan dari dua api reinkarnasi, kali ini lantai terakhir yang merupakan lantai ke-9 dari istana jiwa di dalam tubuh Soyen telah terisi penuh hampir dalam sekejap mata. Bahkan permukaan dari istana jiwanya juga memiliki penampilan khusus yang diselimuti oleh lapisan-lapisan kristal. Beberapa fluktuasi kuno samar-samar juga telah terungkap di atasnya dan saat ini samar-samar berkelebat sebuah kelopak bunga kuno di dalam lantai ke-9 istana jiwa dari Soyen. Pada kelopak bunga tersebut ada beberapa kata yang cukup megah bertuliskan generasi ke-9. Pada saat yang sama ada semburan angin yang cukup aneh di luar aula dari tempat Soyen berada. Hal itu membuat naga iblis neraka merasa gelisah untuk sementara waktu. Pandangan matanya melihat ke sana kemari untuk menemukan dari manakah sumber angin yang aneh dan kemudian dia menyipitkan matanya karena melihat adanya api putih susu yang melintas dengan cepat. Hal itu membuat naga iblis neraka tiba-tiba saja mengatakan, aneh sekali, kenapa ada hembusan angin yang suram bertiup kencang ke dalam tempat ini? Mungkinkah ada seseorang yang telah masuk ke dalam aula tungku neraka? Namun, aku tidak menemukan siapapun di dalam tempat ini. Mungkinkah itu hanya sebuah ilusi? Dalam situasi seperti ini, jika itu bukan ilusi, aku khawatir kekuatan orang ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatanku. Memikirkan hal seperti ini saja membuat hati dari naga iblis neraka bertubuh manusia ini merasakan hawa dingin dan gelombang mengerikan langsung disebarkan dari dalam tubuhnya. Setelah 3 kali melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan, naga iblis neraka kemudian berbaring di depan pintu dari aula tungku neraka ini. Kita berpindah pada bagian dalam dari aula tungku neraka. Pada saat ini di sebuah tempat yang cukup tersembunyi telah ada sosok yang diselimuti cahaya berwarna putih susu. Pandangan mata dari orang itu melihat kepada Soyen yang terus melakukan penyerapan pada gugusan cahaya jiwa di dalam tempat ini dan juga meningkatkan kekuatannya sendiri. Orang yang tubuhnya diselimuti cahaya putih susu ini kemudian berkata pada dirinya sendiri, tidak kusangka bahwa bocah ini telah mencapai batas kenaikan
akan abadi dan sepertinya itu akan segera menuju pada tahap kesempurnaan di seluruh dunia seribu besar. Selain pemimpin dari pusat dunia manusia dan juga pemimpin dari luar dunia, aku khawatir hanya kekuatan jiwa kedua orang itu yang telah mencapai tahap kesempurnaan. Tingkat pertumbuhan dari Xiaoyan benar-benar mengejutkan, tapi tidak masalah karena Xiaoyan bukan generasi ke-9 dari orang itu. Maka kali ini biarkan bocah sialan Xiaoyan membantu menggulingkan Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi. Setelah hal itu selesai, maka bocah sialan Xiaoyan ini akan tunduk di bawah kakiku dan kemudian aku akan membuat orang-orang dari klan Xiao merangkak di bawah kaki seperti peliharaan yang kehilangan arah. Dan saat itu Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi pada akhirnya akan kembali ke tanganku. Setelah orang yang diselimuti cahaya putih susu tersebut mengatakan hal seperti ini, dia pun kemudian menghilang dalam seketika. Seolah-olah semua batasan yang berada di dalam dunia tidak mampu mengikat orang ini. Bahkan tubuh aslinya tidak diketahui seperti apa, dan itu sangat misterius. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah orang yang telah diselimuti cahaya putih susu tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.